dengan saya, Trisya Miranti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 49 Satapoku. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, Bapak Ibra Suhendra, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 49 Satapoku. Assalamualaikum Pak Ibra. Salam ya Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Oke, hari ini kita adakan percakapan perobservasi ya Pak ya. Sebelumnya nanti saya minta izin untuk mensupervisi Bapak di dalam kelas untuk mengamati dan mengevaluasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Adapun dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Sebelumnya hari ini kita akan melakukan percakapan perobservasi. Gunanya adalah untuk sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih maksimal lagi dan melakukan pembelajaran yang terbaik untuk siswa ke depannya. Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak ada beberapa. Yang pertama yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada pembelajaran yang akan dilakukan? Oke. Tujuan pembelajaran yang telah saya buat sesuai dengan modul ada kurang lebih ada 3. Yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi isi iklan serta ungkapan-ungkapan atau jargon yang terdapat dalam iklan tersebut. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisa fungsi sosial dari beberapa iklan dengan menggunakan tabel analisis dengan baik. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat mendiagnosis persamaan dan perbedaan dari beberapa iklan baik dari segi isi maupun dari segi bentuknya itu. Oke, jadi di sini ada 3 ya Pak ya tujuan yang ingin Bapak capai. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bapak capai nanti? Oke, area pengembangan terdapat 2 ranah yang saya nilai di sini, yaitu penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Dan penilaian sikap itu sendiri terdiri dari 2, yaitu penilaian secara spiritual dan secara sosial, yang akan saya lakukan penilaian tersebut selama proses pembelajaran melalui observasi. Dan kemudian penilaian ranah pengetahuan yang akan saya lakukan pada akhir pembelajaran, yaitu melalui penugasan dengan tujuan untuk mengidentifikasi seberapa dalam siswa dapat memahami dan menganalisis baik itu persamaan maupun perbedaan dari iklan itu sendiri. Oke. Nah, untuk rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas itu bagaimana Pak? Dari segi strategi, model, media maupun metode. Oke. Kalau dari model mungkin di sini saya akan membuat sesuai dengan model problem based learning, di mana pembelajaran berbasis masalah secara kelompok. Dan metode pembelajaran yaitu melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan, serta media yang digunakan yaitu menggunakan PowerPoint, alatnya Infocus dan laptop, serta menggunakan LKPD. Oke, jadi nih kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut Pak? Ya, mungkin sesuai dengan jadwal ya. Kalau besok ada? Kalau besok ya. Bapak ada? Ada Bu, ada. Oke, masih besok ya Pak kita akan melakukan supervisinya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menginformasikan nih sama Pak Ibra. Saya nanti akan melakukan supervisi di kelas, izin ya Pak ya. Kemudian saya akan melihat, kemudian mencatat hal-hal apa yang akan terjadi di dalam kelas. Nanti selanjutnya setelah kita melakukan supervisi atau observasi, selanjutnya kita akan melakukan percakapan terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pas observasi. Begitu saja ya Pak ya. Oke, sebelum diakhiri kira-kira nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini ya? Mungkin persiapan saya ya, berarti persiapan saya untuk disupervisi ya gitu. Oh, jadi lebih banyak persiapan seperti Iya. itu Pak ya. Oke, sekian dulu ya Pak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning everyone. How are you today? Before we start our meeting today, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, let's pray together. Marilah kita berdoa. Ya, silakan dipimpin oleh Captain. Please Captain. Itu, ya pimpin itu.
Oh, jadi adalah kawan-kawan kita. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Berdoa bulan. Is absent today. Saya absen hari ini. Lengkap, komplit. Komplit. Nihil. Oke. Kita sekarang Lena pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Ya udah. Sila boleh atau Indonesia Raya boleh? Indonesia Raya. Oke, Rena. Tegak seperti di sini. Stand up. Oke. Silakan kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia. Ya, jadi manfaat menyanyikan lagu Indonesia Raya itu untuk remember. Ya. Jadi pahlawan itu lah banyak sacrifice, lah banyak pengorbanan. Jadi kita harus ingat dan harus bangga, proud. Okay. Next, about our material today. Nah, ini. Jadi materinya ini Bapak kasih tahu ya. Bapak cuma kasih clue. Pernah nggak dengar di mana ya? Terserah di mana ya? Indomie seleraku, pernah nggak? Gimana? Terus apa lagi biasanya? Nah, selain Indomie apa lagi biasanya? Yamaha, semakin lagi. Apa lagi? Itu saya dingin. Apa lagi? Sona. Ya, jadi our material today is Milo. itu tadi apa? Iklan atau advertisement kalau bahasa Inggrisnya. Iklan atau advertisement. Nih, untuk ini kita putar video ya. Jadi Bapak akan minta pendapat kalian ya. Ini yang pertama. Nih, dong. Itu juga
Itu yang pertama. Nah, kalau KFC apa tadi? Jagonya. Jagonya ayam. Namanya jagonya. Jagonya. I will divide you into 4 groups. Jadi Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 grup. Jadi each group, setiap grup consists of 6 person, 6 students. Jadi setiap grup terdiri dari 6 orang. Jadi karena kalian 24 ya, 24. Ya. Silakan Bapak pilih kaptennya saja ya. Kelompok 1 kaptennya Retna, kelompok 2 kaptennya Ronald, kelompok 3 kaptennya Taufik. Di situ ya. Di sini 2, 1, 2, 3 dan kelompok 4 kaptennya Andika. Ya, silakan. Anggotanya mengikuti. Ayo, first group. Ini last group ya. Second group. Kamu ini group 2 group 4 sih? Group 2, second group ya. I think enough. Okay. Next. Kita conclusion. Jadi pertama, what is advertisement? Apa itu iklan? Nah, iklan itu adalah teks, tidak mesti teks ya, atau juga video yang untuk memberitahu orang dan mempengaruhi, persuade other people to use or buy. Jadi untuk menggunakan kita atau membeli. Kemudian, nah ini ada jenis-jenis kind of advertisement atau mempengaruhi. Dan I think enough for today. Ya, nanti akan saya kirim untuk kalian itu ada 5 pilihan ganda. Kirimnya lewat Google Form atau Google Form. Kalian klik link akan timbul pertanyaan. Oke, consist of 5 questions untuk pekerjaan di rumah. Seminggu. Ya, seminggu. Oke. I think enough for today. Kita rasa cukup untuk hari ini. Because time is over. Let's close this meeting. Ayo kita tutup kelas ini, pertemuan ini by saying hamdalah together. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Trisya Miranti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 49 Satapku. Masih bersama Bapak Ibra Suhendra, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 49 Satapku. Apa kabarnya nih Bapak? Baik Bu, alhamdulillah baik. Oke, tadi kita sudah melakukan kegiatan supervisi ya Pak di kelas. Kita sudah melakukan observasi, di mana tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi atau melihat sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, setelah itu, selanjutnya hari ini nih, kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Bapak. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi di kelas tadi? Oke, kalau perasaan sih mungkin ada senangnya dan ada sedikit nervous gitu Bu. Ya karena nggak terbiasa dengan kamera dari awal sih, tidak terbiasa. Tapi ya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Oke. Iya. Bisa Bapak tolong ceritakan kembali Pak bagaimana pengembangan yang sudah Bapak lakukan, atau mungkin tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan selama pembelajaran di kelas? Kalau tahapan atau langkah sih seperti biasa saya seperti umumnya ya, seperti menjadi 3 ya saya siapkan itu. Yang pertama yang saya siapkan itu adalah modul ajar, kemudian materi kontekstual learning yang sesuai dengan siswa dan level siswa, dan kemudian saya siapkan
media yang sesuai untuk siswa, model ajar yang sesuai, yaitu di sini saya menggunakan model problem based learning, dan kemudian yang terakhir saya siapkan LKPD, lembar kerja siswa. Kemudian pada tahap pelaksanaan di sini yang seperti biasa saya hanya mengikuti yang sudah ada saja ya, sintaksnya, tahapannya yang menggunakan problem based learning tadi, dan kemudian evaluasi tahapan ketiga yaitu evaluasi. Ada dua evaluasi yang saya lakukan di sini. Yang pertama yaitu ranah sikap spiritual maupun sosial. Spiritual di sini saya mengobservasi bagaimana siswa itu secara jujur dalam proses pelaksanaan dan bagaimana cara mereka membantu sesama rekannya, dan kemudian di sisi sosial itu bagaimana mereka bekerja sama dengan teman-teman satu tim atau satu kelompoknya, dan kemudian di ranah pengetahuan itu sendiri saya lakukan dengan tes atau dengan penugasan. Oke. Ya, mungkin seperti itu. Baik, Pak. Nah, menurut Bapak nih, setelah Bapak melakukan proses pembelajaran selama di kelas tadi, ada nggak Pak kira-kira hambatan atau kendala yang Bapak hadapi? Kalau hambatan ya pasti ada, Bu. Gitu Ya. ya, Pak ya? Pasti ada. Bisa Bapak ceritakan nih bagaimana bentuk hambatan atau kendala yang Bapak hadapi selama di kelas tadi? Kalau hambatan utama ya ada beberapa siswa itu yang kurang aktif atau gitu, Bu, mengikuti pembelajaran. Oh, jadi kurang berpartisipasi. Ya, seperti kurang itu, Pak, partisipasi ya dalam proses pembelajaran itu, Bu. Jadi bagaimana Pak cara Bapak mengatasi hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi untuk di kemudian hari? Mungkin di sini kesalahan saya itu adalah membagi kelompok itu terlalu besar. Mungkin untuk selanjutnya itu saya akan membagi kelompok siswa itu tidak dalam kelompok besar, terlalu banyak anggotanya. Kemudian yang kedua itu mungkin kesalahan saya yang tadi, yang akan saya perbaiki itu mungkin dalam grouping atau dalam mengelompokkan siswa itu tidak sesuai dengan minat dan bakat atau keahlian siswa, seperti misalnya auditori, kinestetik. Saya tidak menggolongkan seperti itu, Bu. Jadi random tadi. Itu mungkin yang akan saya perbaiki ke depannya. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, rencana yang akan Bapak lakukan kan mengelompokkan tadi ya Pak ya? Itu dalam memakan waktu yang berapa lama Pak akan Bapak melakukan perubahan seperti itu? Sesegera mungkin, as soon as possible. Oh, Ya. seperti itu. Iya. Jadi kira-kira kalau semester depan sudah ada perubahan ya Pak atau bagaimana? Oh, udah pasti. Oh gitu. Oke. Baik Pak, mungkin itu saja ya Pak ya yang percakapan atau yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan. Semoga kedepannya nih proses pembelajaran yang Bapak terapkan akan menjadi lebih baik lagi seperti yang Bapak harapkan. Amin. Baik Pak, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.